Panganjaliumat. Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang diawali dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nikade Arintan Pratiwi, NPM 224017, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Dia Putri Regita Jayani, NPM 224241. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sumaste, NPM 224069. Perkenalkan, nama saya Nikita Riyati, NPM 224018. Baik, di kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Profesionalisme Guru dan Globalisasi, di mana di sini kami memiliki 4 submateri. Yang pertama, pengertian profesionalisme guru. Yang kedua, persyaratan profesionalisme guru. Yang ketiga, pengertian globalisasi. Dan yang terakhir, tantangan profesionalisme guru dalam era globalisasi. Baik, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah kemampuan guru untuk melakukan tugas pokok sebagai pendidik dan pengajar, meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 319 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses dalam pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, profesionalisme guru diambil dari kata profession yang berarti pekerjaan. Pekerjaan sebagai kata benda, profesional sebagai sebuah profesi dalam menggunakan kemampuan profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, dan tujuan, kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang menjadi mata pencarian. Adapun guru yang berkualitas, berkompeten, dan guru yang dikehendaki untuk mendatangkan prestasi belajar serta mampu mempengaruhi proses belajar kepada peserta didiknya dan mampu menjelaskan semua materi kepada peserta didiknya supaya peserta didiknya mengetahui materi dan mengetahui materi lebih luas dari guru tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, itu tentang persyaratan profesionalisme guru. Menjadi pendidik tidaklah pekerjaan yang mudah dan murah. Pendidik yang profesional mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan yang khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, kecakapan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Seperti halnya filosofi yang diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara, Terduri Handayani, Ingatu Sundulondo, Ingmadio Mangunkasa. Memiliki arti tidak cukup dengan menguasai materi pembelajaran, akan tetapi harus mengalami murid dan menjadi contoh teladan bagi murid, serta selalu mendorong murid untuk lebih baik dan maju. Menurut Muhammad, ada beberapa fungsi persyaratannya. Yang pertama, menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sehingga bidang profesional. Yang ketiga, menuntut tingkat pendidikan keguruan yang memadai. Yang keempat, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakan. Yang terakhir, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Contohnya seperti guru memiliki keahlian dalam bidang komputer sehingga bisa mengajarkan siswanya untuk menggunakan komputer tersebut dan dapat lebih mudah untuk mengakses materi yang siswa akan pelajari. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interkoneksi antara negara-negara di seluruh dunia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini terjadi melalui peningkatan aliran barang, jasa, informasi, teknologi, dan manusia antara negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi menghasilkan pengaruh yang signifikan pada cara hidup, berpikir, dan bertindak manusia di seluruh dunia. Globalisasi juga sering dikaitkan dengan pembentukan pasar global, penghapusan hambatan perdagangan antara negara-negara, peningkatan mobilitas tenaga kerja, dan penyebaran budaya populer yang homogen di seluruh dunia. Namun, globalisasi juga dapat memunculkan tantangan seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik budaya, dan masalah lingkungan global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang materi tantangan profesionalisme guru dan globalisasi. Tantangan yang dihadapi guru di era global seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar, krisis moral yang melanda bangsa dan negara, krisis sosial, dan krisis identitas sebagai bangsa. Semua itu jelas menuntut calon guru yang profesional dan bermutu. Profesional guru. Seorang guru dalam menghadapi pendidikan di era global tidak hanya melaksanakan pembelajaran di kelas, melainkan mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian peserta didik yang memiliki kemampuan mempersiapkan dan mengembangkan diri sebagai sumber daya manusia yang kritis dan kreatif. Adapun kecenderungan dan tantangan globalisasi yang harus diantisipasi pendidik dengan pentingnya mengedepankan profesionalisme. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini, seorang pendidik diharapkan dengan menyesuaikan diri dengan responsif, arif, dan bijaksana. Responsif yang artinya pendidik harus bisa menguasai dengan baik produk iptek, terutama yang berkaitan dengan dunia pendidikan seperti pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Tanpa penguasaan iptek yang baik, pendidik akan tertinggal dan menjadi korban iptek. Nah, yang kedua yaitu tentang krisis moral yang melanda bangsa dan negara Indonesia akibat pengaruh iptek dan globalisasi telah menjadi pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tradisional yang sangat menjunjung tinggi moralitas bisa saja dapat bergeser dengan seiring dengan pengaruh iptek dan globalisasi. Di kalangan remaja sangat begitu terasa akan pengaruh iptek dan globalisasi. Pengaruh hiburan baik berasal dari media cetak maupun media elektronik yang menjurus pada hal-hal pornografi telah menjadikan sebagian remaja tergoda dalam suatu pilihan kehidupan yang menjerumus pada pergaulan bebas dan materialisme. Mereka sebenarnya hanya menjadi korban dan globalisasi yang menuntut praktisan, kesenangan, dan budaya cepat saji. Yang ketiga yaitu tentang krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dunia. Akibat perkembangan industri dan kapitalisme, maka muncul masalah-masalah sosial yang ada masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat bisa mengikuti dan menikmati dunia industri dan kapitalisme. Yang keempat yaitu krisis identitas. Sebagai bangsa dan negara di tengah bangsa lain di dunia membutuhkan identitas kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dari warga negara Indonesia. Yang terakhir yaitu adanya perdagangan bebas baik tingkat ASEAN, Asia Pasifik maupun dunia. Kondisi ini membutuhkan kesiapan yang matang terutama dari segi SDM. Indonesia ke depan membutuhkan SDM yang andal dan unggul yang siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Dunia pendidikan mempunyai peranan yang penting dan strategi dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Dibutuhkan pendidik atau guru yang visioner, kompeten, berdedikasi tinggi dan berkomitmen agar mampu membekali peserta didik. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jadi, dari semua materi itu dapat disimpulkan, profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencarian. Omer
Hamalik menjelaskan bahwa guru profesional harus memiliki persyaratan. Di antaranya yang pertama, memiliki bakat sebagai guru, yang kedua memiliki keahlian sebagai guru, yang ketiga memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, yang keempat mental yang sehat dan berbadan sehat, dan yang terakhir memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Globalisasi dalam pendidikan merupakan sebuah proses yang mengandung arti bahwa penyelenggaraan pendidikan melaksanakan dengan menembus batas negara melalui jaringan kerjasama. Pembukaan cabang lembaga pendidikan oleh sebuah negara di negara lain karena kemajuan teknologi informasi. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam ucapan kata dalam mempresentasikan, kami memohon maaf. Akhir kata kami akhiri dengan Pramesanti. Om Santi.